Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberi penjelasan tentang klasifikasi bahasa. Beberapa kelompok pertama khususnya sudah memberi penjelasan tentang aneka ragam klasifikasi bahasa, baik yang pengklasifikasiannya berdasarkan genetis atau garis keturunan, yang nanti kita bisa sebut di sana ada klasifikasi bahasa berdasarkan rumpun Indo-Jerman, termasuk di dalamnya Inggris ada di sana, Prancis ada di sana, Jerman sendiri ada di sana. Ada rumpun Austronesia yang termasuk di dalamnya bahasa-bahasa Asia Tenggara, yang kita selaku penutur bahasa Indonesia masuk di sana. Juga ada rumpun Semit, orang-orang Arab, Ibrani masuk di sana. Itu sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Tipologis ini berdasarkan tipe bahasanya, struktur kata bisa, struktur morfologi bisa, struktur bunyi bahasanya bisa. Kemudian kalau tipe areal ini berdasarkan wilayah, sudah dijelaskan tentunya oleh kelompok 1. Pembagian bahasa berdasarkan wilayah, misalnya ada bahasa Inggris di Eropa, ada bahasa Inggris di benua Australia, ada bahasa Inggris di benua Amerika, dan seterusnya. Nah, kalau sosiolinguistik, klasifikasi berdasarkan sosiolinguistis ini pembahasannya juga sudah diuraikan, yang pendekatannya lebih pada pendekatan kemasyarakatan. Saya di sini hanya akan fokus menjelaskan kembali tentang tipologis ya, karena ini konsep awal yang harus dipahami juga oleh mahasiswa tentang tipe-tipe bahasa. Klasifikasi tipologis itu adalah klasifikasi di sini dilakukan berdasarkan kesamaan tipe dalam berbagai tingkatan bahasa. Ini sebagai salah satu contoh saja yang sering banyak kita temukan, aneka ragam bahasa yang kita klasifikasikan berdasarkan tipe morfologinya atau tipe suku katanya, gampangnya seperti itu. Misalnya di sini kita membagi ada bahasa isolatif. Bahasa isolatif itu apa? Bahasa yang pembentukan katanya tidak berdasarkan perubahan morfologis. Unsur distintif atau unsur pembeda katanya adalah nada, atau disebut juga bahasa tunis, bahasa nada, seperti bahasa Vietnam, bahasa Cina, Korea juga bisa masuk ke dalam bahasa tipologis ini, bahasa isolatif. Kemudian bahasa aglutinatif, struktur kata terbentuk oleh penggabungan unsur pokok dan tambahan. Prosesnya ada afiksasi, ini kan berarti tambahan, jalan, perjalanan, masak, memasak, atau buah, berbuah, itu afiksasi namanya. Atau yang dengan model pemajemukan buah tangan, kaki tangan, ini kan pemajemukan, kaki kursi, atau komposisi. Kemudian ada sapu tangan misalnya. Pengulangan ya bahasa repetisi, jalan-jalan, makan, dan seterusnya. Banyak sekali. Ini bahasanya bahasa-bahasa yang seperti ini, bahasa Turki, bahasa Swahili, tentu bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa kita. Jadi tipenya pembentukan katanya ada dengan afiksasi, pemajemukan, pengulangan. Lalu ada bahasa fleksi. Bahasa fleksi ini struktur katanya terbentuk oleh perubahan bentuk kata. Maksudnya struktur kata ini gampangnya kosakatanya lah gitu. Kosakatanya itu terbentuk dengan perubahan bentuk kata. Prosesnya ada deklinasi, perubahan nomina, dan konjugasi, perubahan verba. Seperti bahasa Yunani, Arab, Latin, dan Sanskerta, nanti akan saya beri contoh di sini. Juga ada klasifikasi lain, yaitu flekso-aglutinatif. Ini berarti gabungan antara fleksi dan aglutinatif, yang kosakatanya atau struktur katanya terbentuk dengan menggabungkan dua tipe, fleksi dan aglutinatif. Contoh sederhana begini, yang isolatif ya, pembentukan kata atau kosakata dalam bahasa isolatif ini
tidak berdasarkan pada perubahan morfologis, tidak berdasarkan pada penambahan kata atau pengurangan kata, namun unsur pembeda katanya itu adalah nada. Kita bermain dengan nada di sini. Di sini dicontohkan misalnya, nada pertama adalah suara tinggi, datar, dan panjang. Nada pertama ini memiliki penanda di atas ya. Contohnya, ini sebetulnya sama semua, ma, ini juga ma, sama semua. Jadi kalau dilihat dari morfologinya, suku katanya sama, ma semua. Cuma nada yang bermain yang membedakan atau distintif, pembedanya, pembeda maknanya itu adalah nada. Contoh ini dengan nada pertama yang tinggi, suara tinggi, ma, itu artinya ibu. Kalau yang ini dari nada kedua adalah nada tengah ke nada tinggi, ma, artinya kata. Atau yang ini dari rendah ke tinggi, dari tinggi ke rendah, kemudian naik ke setengah tinggi lagi, artinya kuda, ma, seperti itu. Jadi nada yang bermain. Atau yang ini keempat, nadanya dimulai dari nada tinggi kemudian langsung turun ke rendah, ma, artinya marah atau memarahi. Atau di sini nada suara rendah dan lembut, ma, membentuk kalimat tanya. Jadi contohnya perubahan ini yang disebut dengan nada tunis, gaya bahasa tunis, struktur bahasa tunis, bahasa isolatif tertutup. Maksudnya tertutup ini dia tidak bisa menerima tambahan unsur-unsur kata, afiksasi atau tambah awalan atau akhiran dan seterusnya. Itu tidak bisa. Jadi yang mengubah maknanya itu hanya tinggi rendah bunyinya. Ini bahasa tunis Vietnam, Cina bisa seperti itu. Mungkin kalau pengucapan saya tadi kurang pas ya mohon dimaklumi karena saya bukan penutur bahasa Cina. Kemudian yang tipe fleksi. Fleksi ini kan struktur kata yang terbentuk itu oleh perubahan bentuk kata. Prosesnya ada yang deklinasi, ini lebih kepada perubahan nomina atau konjugasi, lebih kepada perubahan kata kerja. Misalnya yang bisa bahasa Arab, malikun, ini bentuk tunggal yang artinya raja ya, malikun. Kalau dua, malikani, mulukun. Jadi ada perubahan, malikatun, malikatani, mulukatun. Ini perubahan seperti ini. Bentuk nominalnya tetap, cuma untuk menjadi dia tunggal, dual atau plural. Kalau bahasa Arab mufrad, tasniah, jamak, itu katanya tetap, tapi ada penambahan, itu namanya deklinasi, bentuk fleksi. Atau perubahannya dari bentuk kata kerja, konjugasi istilahnya. Konjugasi ini bisa kita lihat dalam bahasa Sanskerta ya, bahasa Arab juga sama sepertinya. Seperti kataba, katabu, doroba, dorobu, modelnya seperti itu. Ini fadami, fadafa, fadama. Bentuk kata kerja awalnya tetap, cuma nanti untuk tunggal, dual, plural ada perubahan di akhirnya. Ini bahasa konjugasi juga masuk dalam bahasa ini. Bahasa fleksi ya masuk dalam bahasa ini, tipenya adalah bahasa Yunani, Arab, Latin, Sanskerta. Kemudian ada tipe bahasa yang gabungan antara fleksi dan aglutinatif. Struktur kata atau kosakatanya itu terbentuk dengan menggabungkan dua tipe, fleksi dan aglutinatif. Ini contohnya bahasa Inggris. Karena mengapa bahasa Inggris masuk dalam bahasa tipe flexo aglutinatif? Kita bisa lihat karena bahasa Inggris sebagian besar ada yang memiliki tipe aglutinatif, artinya teratur perubahan katanya. Pembentuk jamak misalnya ada penambahan s di akhir, ya ada istilahnya apa tadi, afiksasi, ada penambahan yang teratur. Book jadi books, horse jadi horses. Atau pembentukan kala lampau itu walked, tambahkan ed ya, lalu walked. Namun ada juga bahasa Inggris yang lebih ke irregular, tidak teratur pembentukannya, ya yang diubah adalah katanya. Sleep jadi sleep, ride jadi road. Ini berubah secara keseluruhan, fleksi. Kalau dalam kata benda bisa kita lihat
Kalau yang ini kan kata kerja, jadi verb 1 sampai verb 2, verb 3 itu verb 3-nya berubah atau irregular. Kalau pembentukan kata bendanya yong jadi yot, dip jadi dip. Yang ini sifat, yang ini menjadi noun. Nah, ini flexo aglutinatif yang menjadi tipe struktur bahasa Inggris yang kita pelajari. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.